Di tengah ketenangan dan keteraturan khas Jepang, kini muncul gejolak sosial yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Video-video yang beredar beberapa bulan terakhir menunjukkan hal yang tidak biasa. Sekelompok pemuda India berkumpul di jalan-jalan Tokyo dan Osaka, memutar musik keras, menari di tengah malam, hingga terlibat adu mulut dengan warga lokal dan aparat kepolisian. Bagi banyak orang Jepang, pemandangan itu terasa asing, bahkan mengganggu. Namun di balik viralnya potongan video itu, tersembunyi kisah panjang tentang bagaimana bangsa India mulai hadir dan kini membludak di negeri Sakura. Hubungan antara India dan Jepang bukanlah hal baru. Kedua negara sudah memiliki sejarah panjang yang berakar pada perdagangan dan spiritualitas. Pada abad ke-8, ajaran Buddha dari India menyebar ke Jepang melalui Tiongkok dan Korea, membentuk dasar budaya dan spiritual Jepang. Namun hubungan manusia ke manusia dalam bentuk migrasi baru mulai terlihat pada akhir abad ke-19. Sekitar tahun 1890-an, beberapa pedagang India dari Gujarat dan Sindh, wilayah barat India yang kini sebagian berada di Pakistan, datang ke pelabuhan Kobe dan Yokohama. Mereka membawa tekstil, rempah, dan perhiasan. Komunitas kecil ini hidup tenang, menikah dengan orang lokal, namun jumlah mereka sangat sedikit. Tak lebih dari beberapa ratus orang selama beberapa dekade. Setelah Perang Dunia II, Jepang menutup diri untuk waktu yang lama. Migrasi hampir berhenti total. Baru pada tahun 1980, ketika ekonomi Jepang mulai kelelahan karena penuaan penduduk dan kebutuhan tenaga kerja tinggi, pintu bagi warga asing mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan disitulah babak baru dimulai. Babak di mana orang India mulai hadir, bukan sebagai pedagang tapi sebagai profesional terampil. Pada awal 90-an, gelombang pertama profesional India datang melalui perusahaan teknologi global. Saat itu, perusahaan Jepang seperti NEC, Fujitsu, dan Hitachi mulai menggandeng programmer India karena Jepang kekurangan ahli IT lokal. Generasi pertama ini relatif kecil, sekitar 2.000 orang, tapi berperan besar dalam membuka jalan bagi ribuan lainnya. Kemudian pada tahun 2010, gelombang berikutnya datang. Pemerintah Jepang meluncurkan berbagai program visa kerja baru, seperti Highly Skilled Professional Visa dan Technical Intern Training Program, untuk menarik tenaga kerja muda dari luar negeri. India menjadi salah satu target utama, terutama karena memiliki bonus demografi besar dan reputasi kuat dalam bidang teknologi informasi. Namun lonjakan besar benar-benar terjadi setelah tahun 2020. Pandemi COVID-19 memperburuk krisis tenaga kerja di Jepang. Jumlah penduduk Jepang menyusut drastis dengan lebih banyak lansia meninggal dibanding bayi lahir. Sementara itu, kebutuhan akan pekerja teknologi, perawat, hingga operator pabrik meningkat tajam. Jepang pun mencari solusi cepat, dan salah satu jawabannya India. Pada tahun 2021, Jepang dan India menandatangani Specified Skilled Worker Agreement, sebuah kesepakatan bilateral yang memungkinkan ribuan warga India bekerja di Jepang dalam sektor tertentu, seperti manufaktur, konstruksi, dan perawatan lansia. Pemerintah Jepang memperkirakan sekitar 200.000 tenaga asing dibutuhkan hingga 2030. Dan India menjadi salah satu pemasok utama SDM tersebut. Dari sinilah angka imigrasi melonjak. Jika pada tahun 2013 hanya ada sekitar 25.000 warga India di Jepang, maka menurut data resmi Ministry of Foreign Affairs of Japan, jumlah itu kini mencapai lebih dari 50.000 orang. Artinya, dalam satu dekade, populasi India di Jepang hampir 2 kali lipat. Mereka tersebar terutama di kota-kota besar, Tokyo, Yokohama, Osaka, dan Kobe, dengan komunitas teknologi terbesar berada di kawasan Nishikasai, yang bahkan dijuluki Little India of Tokyo. Di sana berdiri restoran India, toko rempah, bahkan sekolah internasional dengan kurikulum India. Namun di balik keberhasilan ekonomi dan integrasi budaya itu, mulai muncul ketegangan sosial yang sulit diabaikan. Pertanyaan penting muncul, kenapa pemerintah Jepang begitu memprioritaskan India
dibanding negara Asia lain seperti Vietnam, Filipina, atau Indonesia. Pertama, kompetensi teknis. India memiliki jutaan lulusan teknik dan teknologi informasi setiap tahun. Banyak dari mereka fasih berbahasa Inggris dan terbiasa bekerja di lingkungan global. Perusahaan Jepang yang kesulitan merekrut insinyur lokal menganggap tenaga kerja India sebagai solusi cepat. Kedua, hubungan politik yang stabil. Sejak pemerintahan Shinzo Abe, Jepang dan India membangun kemitraan strategis di bawah konsep Indo-Pacific Cooperation. India dipandang sebagai mitra penting untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Ketiga, citra positif di sektor teknologi. India dikenal sebagai pabrik otak digital dunia. Nama-nama besar seperti Sundar Pichai, CEO Google, dan Satya Nadella, CEO Microsoft, memperkuat reputasi itu. Bagi Jepang yang sedang berusaha mengejar transformasi digital, SDM India dianggap aset berharga. Namun di sisi lain, pemerintah Jepang tampak mengabaikan potensi masalah sosial yang muncul akibat perbedaan budaya, bahasa, dan pola hidup. Dan disinilah masalah mulai terlihat. Pada pertengahan 2024, beberapa insiden yang melibatkan warga India menjadi sorotan di media Jepang. Mereka mulai khawatir bahwa meningkatnya jumlah imigran bisa mengubah wajah sosial kota-kota besar yang selama ini terkenal tenang. Insiden serupa juga terjadi di Osaka, di mana sekelompok pekerja India dilaporkan membuat keramaian di dekat stasiun Umeda saat merayakan festival nasional mereka. Meskipun tidak berujung kekerasan, kehadiran mereka memicu keluhan dari warga sekitar. Kasus lain yang lebih serius muncul di Provinsi Shiga, lebih tepatnya di kota Otsu, ketika seorang pria India ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi sekolah menengah atas. Media lokal memuatnya secara luas, sehingga menambah sentimen negatif terhadap komunitas India di sana. Kejadian-kejadian ini memunculkan diskusi besar di Jepang. Sebagian masyarakat menilai pemerintah terlalu cepat membuka pintu bagi tenaga kerja asing tanpa menyiapkan mekanisme integrasi sosial yang kuat. Sementara pihak lain menilai bahwa kasus tersebut hanyalah oknum kecil dan tidak mencerminkan mayoritas warga India yang hidup tertib dan produktif. Namun persepsi publik tetap berubah. Bagi warga India sendiri, kondisi ini mengejutkan. Sebagian dari mereka datang dengan mimpi besar untuk bekerja, menabung, dan memberi kehidupan lebih baik bagi keluarga di kampung halaman. Namun kini mereka harus menghadapi stigma baru, bahwa mereka dianggap terlalu ramai atau tidak disiplin. Menariknya, tren serupa sebenarnya juga terjadi di negara-negara Asia lain. Di Malaysia, komunitas India sudah lama menetap, bahkan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, migrasi baru dari India Selatan menyebabkan gesekan sosial baru di wilayah urban. Di Singapura, tenaga kerja India mendominasi sektor IT dan keuangan, tetapi juga menghadapi kritik karena dianggap menutup peluang bagi tenaga lokal. Bagi pemerintah Jepang, kehadiran orang India adalah kebutuhan ekonomi. Namun bagi sebagian masyarakat, ini adalah perubahan sosial yang belum siap mereka hadapi. Beberapa lembaga mulai menyerukan agar pemerintah memperketat proses seleksi dan memberikan pelatihan budaya bagi pekerja India sebelum datang ke Jepang. Ada pula seruan agar Jepang memperkuat integrasi budaya melalui kegiatan bersama antara warga lokal dan imigran. Namun masalahnya, Jepang bukanlah negara yang mudah menerima perbedaan. Dengan masyarakat yang homogen dan standar sosial tinggi, setiap perilaku yang dianggap tidak sesuai norma bisa langsung menjadi sorotan. Dan dalam era media sosial, satu video viral bisa membentuk persepsi seluruh bangsa. Kini, komunitas India di Jepang dihadapkan pada dua jalan. Pertama, melanjutkan peran mereka sebagai tenaga profesional yang membantu ekonomi Jepang tumbuh, atau menghadapi tantangan integrasi budaya agar diterima secara sosial. Sebagian besar warga India sebenarnya hidup damai. Mereka membuka restoran, sekolah, dan perusahaan teknologi.
Namun karena beberapa insiden kecil, seluruh komunitas kini harus menanggung citra negatif. Jika tren imigrasi ini terus berlanjut, maka dalam 10 tahun ke depan, jumlah warga India di Jepang bisa mencapai lebih dari 100.000 orang. Pertanyaannya, apakah Jepang siap menjadi masyarakat multikultural atau justru akan menutup kembali pintunya seperti dulu? Gelombang imigran India di Jepang adalah fenomena kompleks, campuran antara kebutuhan ekonomi, diplomasi, dan perubahan sosial. Ya, bukan sekadar kisah tentang tenaga kerja. Perjalanan komunitas India di Jepang mencerminkan satu hal, bahwa globalisasi tak hanya menghubungkan ekonomi, tapi juga mengguncang nilai-nilai sosial yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kini di jalan-jalan Tokyo, dua budaya besar bertemu, disiplin Jepang dan semangat India. Pertemuan itu bisa menjadi kekuatan besar atau sumber konflik baru.